Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatus Salimah dengan NIM 2502046. Dengan dosen pengampu Cik Salmiyati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum dengan judul Morfologi Buah dan Biji. Pendahuluan, latar belakang. Praktikum morfologi dan anatomi buah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai struktur luar, morfologi, dan struktur dalam, anatomi, buah yang berfungsi melindungi dan mendukung perkembangan biji. Pengamatan langsung terhadap bentuk, ukuran, warna, serta lapisan epikap, mesokap, dan endokap membantu mahasiswa mengenali perbedaan karakteristik antar spesies dan hubungan struktur buah dengan fungsi biologis serta kualitas hasil pertanian. Pengetahuan ini penting karena variasi morfologi dan anatomi buah dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sehingga menjadi dasar dalam identifikasi, klasifikasi, serta peningkatan kualitas komoditas hortikultura. Melalui praktikum, mahasiswa juga dilatih keterampilan observasi dan analisis mikroskopis yang mendukung pemahaman konsep botani secara lebih aplikatif. Lestari dan Wulandari, 2021, Putra dan Nurhayati, 2020, Pratiwi dan Siregar, 2022. Tujuan 1. Mempelajari morfologi buah dan biji dari berbagai jenis tanaman monokotil dan dikotil. 2. Mengamati anatomi buah dan biji melalui irisan tipis untuk melihat jaringan penyusun. 3. Mengetahui hubungan antara struktur morfologi dan anatomi dengan fungsi reproduksi dan penyebaran tanaman. Alat dan bahan. Alat, parang topi alat tulis. Bahan, buah kelapa sawit dan biji kelapa sawit. Langkah-langkah. 1. Ambil biji kelapa sawit. 2. Amati bagian luar. 3. Kupas biji untuk melihat bagian dalam. 4. Catat hasil yang didapatkan. Hasil, morfologi buah dan biji kelapa sawit. Buah kelapa sawit, Elais guinensis Jack, merupakan tipe buah batu, drupe, yang tersusun dalam tandan dan terdiri atas eksokap berupa kulit tipis berwarna hijau hingga merah saat matang, mesokap berserat tebal kaya minyak sawit, serta endokap berupa cangkang keras yang membungkus biji, sementara bijinya sendiri tersusun atas testa tipis, endosperma keras yang dikenal sebagai kernel sebagai sumber minyak inti sawit, dan embrio kecil di bagian dalam, dengan karakter dormansi alami yang memerlukan perlakuan pemecahan dormansi sebelum berkecambah. Pembahasan. Morfologi buah dan biji kelapa sawit menunjukkan struktur yang kompleks dan saling berkaitan dalam menentukan potensi produksinya. Buah kelapa sawit tergolong buah batu, drupe, yang terdiri atas eksokap sebagai kulit luar tipis berwarna hijau hingga merah, mesokap sebagai jaringan berserat yang kaya minyak sawit, serta endokap berupa cangkang keras yang melindungi biji. Di dalam cangkang terdapat biji yang tersusun atas testa tipis, endosperma keras yang disebut kernel sebagai penghasil minyak inti sawit, dan embrio kecil di pusatnya. Ketebalan mesokap dan cangkang sangat memengaruhi produksi minyak, terutama pada tipe buah tenera yang memiliki mesokap lebih tebal sehingga menghasilkan rendemen minyak lebih tinggi dibandingkan dura. Pemahaman struktur morfologi ini penting dalam budidaya, pemuliaan, hingga pengolahan kelapa sawit karena setiap bagian buah memiliki nilai ekonomi berbeda dan berkontribusi pada kualitas hasil panen. Siregar, 2021. Kesimpulan, morfologi buah dan biji kelapa sawit menunjukkan bahwa setiap lapisan, mulai dari eksokap, mesokap, endokap, hingga kernel, memiliki peran penting dalam menentukan kualitas dan potensi produksi minyak. Struktur buah yang berupa drupe dengan mesokap tebal serta biji yang mengandung endosperma kaya minyak menjadikan tanaman ini sangat bernilai ekonomi. Pemahaman terhadap karakter morfologi ini membantu dalam proses budidaya, seleksi varietas, pemuliaan,
hingga pengolahan, sehingga produktivitas dan efisiensi pemanfaatan buah kelapa sawit dapat lebih dioptimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.